Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sugianto, Pak Yanto, Ustadz Ngajada ya. Kemudian para sesepuh, Bapak Ketua RT, Ketua RT siapa? Oh jangan. Ketua RT, para sesepuh, jamaah ngaji rutin Musholla Al-Amin. Berikut kabari Pak sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kacangnya dihabiskan, jagungnya dimakan, jeruknya dinikmati. Itu sehat semua Pak. Jagung sehat, kacang itu untuk bersihin kolesterol jahat, jeruk itu vitamin C, membunuh corona. Katanya obat corona itu corona, kopi, rokok, nasi. Katanya sih begitu. Baik, kita nggak berpanjang kalam karena ngaji kita ini agak sedikit serius, tapi nggak dibikin serius ya. Ngaji kita akan membahas bab fikih kurban. Saya kasih cluenya ya Pak. Zaman sekarang ini zaman media sosial. Apa-apa yang jenengan dapat di media sosial, enggak semuanya harus dipercaya. Yang dapat di Facebook, WhatsApp, ya, YouTube, enggak semuanya harus kita ambil. Karena ilmu yang benar itu adalah ilmu yang bersama. Ngaji hampir begini. Nah, ilmu yang kita dapatkan waktu ngaji begini, jelas kitabnya. Ini yang lebih tepat untuk diamalkan daripada comot sana, comot sini, katanya. Kalau bicara katanya nanti semua orang berfatwa, kan? Bahaya juga nanti. Lihat berfatwanya, jangan sampai sedemikian rupa. Jadi kalau ngaji fikih itu nggak boleh pakai happy, nggak boleh asal ngomong kayak orang ceramah, harus pakai kitab begini, harus dibaca. Nah, kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab At-Tadhib, sama dengan kitab Fathul Bari atau Fathul Mu'in, sama. Yakni kitab resmi madhab Syafi'i. Karena madhab resmi Indonesia itu adalah madhab Syafi'i. Bukan berarti yang lain salah, benar juga. Cuma kalau kita pakai semua bingung nantinya. Jenengan mau pilih yang mana kan bingung mana. Kita pakai yang resmi gitu, yang dipakai oleh pemerintah kita. Terus saya kasih tahu, kalau ada yang ngelarang A, ngelarang B, ngelarang C, tapi MUI nggak melarang, udah abaikan saja. Cari ini Pak Yanto orang boleh, tapi cari ini Pak Sugianto oleh, kan bingung nantinya. Jadi simpang siur daripada simpang siur. Kalau kata MUI nggak boleh, baru kita nggak boleh. Gitu saja. Apa MUI? Majelis Ulama Indonesia. Mengapa MUI patokannya? Karena MUI kalau berfatwa itu fatwa beneran, karena sidang. Semua pakar ratusan bahkan ribuan ulama kumpul di situ berdebat.
Hasil fatwa mereka adalah kesepakatan. Nah kalau katanya pendapat satu orang itu nggak teruji, belum ada diskusi. Kalau fatwa MUI jelas ada diskusinya, dan itu berdasarkan kesepakatan. Ini saya kasih kunci awal dulu. Baik, sekarang kita masuk ke kajian fikih kurban. Faslun wal udhiyatu sunnatum muakkadah. Pasal korban itu hukumnya sunnatum muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau pakai kira-kira bahasa kita begini, sunnah yang mendekati wajib. Saya uraikan dikit nih. Sebaiknya bagi yang mampu, korban itu setiap tahun. Bagi yang mampu. Siapa yang disunahkan berkorban setiap tahun itu? Yakni sahibul mal, pemilik harta, atau orang yang nyari nafkah. Kalau dia mampu, kaya atau sugih, ada kelonggaran, disunahkan korban setiap tahun. Tetapi tidak harus atas nama dia terus. Sekali-kali boleh atas nama istrinya, walaupun istrinya nggak nyari. Sekali-kali boleh atas nama anaknya. Nah kalau tidak mampu korban setiap tahun, kapan longgarnya? Sugih si sugih Ustaz, tapi tahun ini anak masuk fakultas kedokteran umpama, bayar daftar ulangnya 250 juta, sing 200 duit sendiri yang 50 juta sing utang. Misalnya Pak, orang ini kaya, tapi saat itu dia sedang butuh biaya besar, maka tahun itu dia tidak berkorban. Enggak apa-apa, nunggu longgarnya kapan kita bisa. Boleh jadi tahun depan lagi, atau 3 tahun sekali, atau 4 tahun sekali, enggak apa-apa. Nah kalau nggak mampu juga, kapan saat longgarnya saja. Kalau nggak bisa juga, usahakanlah seumur hidupmu sekali. Usahakan. Kalau nggak mampu juga, ya jangan korban ya, makan daging kurban. Ini kalau nggak mampu juga, ini ketetapan. Selanjutnya kita bicara umur. Wa yujzu fi hal jaza'u minad dhani. Boleh al-jaza'u minad dhani. Kalau kambing itu kambing biasa ya, kambing besar, yakni yang al-jaza' itu begini, yang bahasa Jawa ini sudah poel giginya. Bahasa giginya begini, ma'au pasanatan au qoroba, sudah umur 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Ini kambing gede ya. Poel itu kan biasanya sekali ya, tanggal giginya ya. Tapi kan ada kambing itu umur 11 bulan sudah poel, nggak apa-apa itu. Umur 10 bulan sudah poel, nggak apa-apa. Walaupun rata-rata poelnya 1 tahun. Itu jenis kambing biasa. Wataniu minal ma'zi. Nah untuk jenis kambing kecil, kambing kacang itu dia harus umur 1 tahun. Wadakhala bitaliyah, masuk tahun yang kedua, tidak boleh kurang, masuk tahun yang kedua. Selanjutnya wataniu minal idil. Kalau untuk jenis unta, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ma'au ba'arba'a sanawatin, sudah umur 4 tahun, wadakhala bil khamisah, masuk tahun yang kelima. Tapi ada yang berpendapat 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan nggak kurban unta ya kan. Kalau kita punya piaraan unta baru bingung ini mau pakai yang mana, 5 tahun apa 6 tahun. Ya tekor juga Pak, korban unta. Yang mahal bukan untanya, ongkosnya. Membawa dari Mekah sana, Arab Saudi, ngangkut ke sini, itu yang bikin mahal. Selanjutnya watani minal baqar. Dan kalau untuk jenis sapi umur 2 tahun, ma'au ba'arba'a sanawatin, ma'au ba'sanatain, menurut saya umurnya sudah sempurna 2 tahun, wadakhala bintazah, masuk tahun yang ketiga.
Saya simpulkan sekarang, kambing gede poel giginya, kambing kacang setahun masuk 2 tahun, sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga, unta umur 4 tahun masuk tahun yang kelima. Kita lanjutkan. Selanjutnya, waktu disebut badanatu an sab'atin, unta itu atas nama 7 orang. Makanya unta itu boleh pakungan, Pak. Beli unta atau sapi itu, satu sapi satu unta atas nama 7 orang, tuku ini pakungan, itu boleh. Selanjutnya, wal baqaratu an sab'atin, sapi itu atas nama 7 orang. Unta 7 orang, sapi atau kerbau 7 orang. Entah sapi Bali ya Pak, maupun sapi putih atau sapi penggemukan biasa. Sapi penggemukan itu kan ada yang harganya 80 juta ya, ada yang 100 juta, tetap 7 orang. Kan sapinya gemuk Pak, dagingnya 2 ton misalnya. Bisa nggak buat 20 orang? Nggak bisa, harus 7 orang saja. Wasatu an wahidin, dan kambing atas nama 1 orang. Itu penegasan hukum. Baik, saya baca dulu dalilnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami berkorban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah, tahun perjanjian Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin, unta itu kami patungan atas nama 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan sapi itu atas nama 7 orang. Sahih Muslim nomor hadis 1318. Dan ada penegasannya, wasyatu an wahidin, kambing 1 orang. Di kambing nggak bisa rame-rame ya Pak, karena ada orang korban kambing buat rame-rame, nggak bisa. Gugur sunnah muakkadnya hanya untuk 1 orang. Gugur sunnah muakkadnya hanya untuk 1 orang. Jadi saya mengklarifikasi, jenengan pasti bingung, beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih nyebar. Cuman salah narasi awalnya. Selama ini ternyata kita salah. Kambing itu bukan untuk 1 orang, tapi untuk 1 keluarga. Nah, itu narasi itu udah salah nih Pak. Narasinya salah. Salah di kalimat. Tapi yang ngomong itu memang bukan ahli fikih. Dia nggak ngerti fikih sama sekali. Yang ngomong itu qari, ahli baca Quran. Makanya hati-hati. Dilihat dulu yang ngomong itu pakar fikih itu bukan. Apalagi yang ngomong mu'alaf, jangan cepat percaya lah. Ini mu'alaf yang suruh ceritain aja pengalamannya, kan begitu. Jangan nyuruh berfatwa. Lihat dulu orangnya. Yang ngomong artis baru hijrah, ya jangan guys. Artis baru hijrah, tapi dia merasa benar sendiri, nggak boleh. Kalau orang udah puluhan tahun di pesantren, nggak boleh. Apalagi tadi mondok nggak pernah, begitu ditanya lo belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internet. Kiainya kiai haji Google. Ustadznya ustadz Facebook LCM. Anda bisa. Jangan berfatwa dari situ. Fatwa harus dari kita. Tetapi bolehkah kambing itu di atas namakan 1 keluarga? Boleh, pahalanya maksudnya. Di atas namakan 1 keluarga boleh. 1 kambing di atas namakan 1 keluarga, pahalanya. Apalagi di keluarga itu Pak Yanto sendiri yang nyari duit. Jadi Pak Yanto mengatasnamakan dirinya dan keluarganya, pahalanya. Tapi istrinya Pak Yanto pegawai negeri, cari duit juga, yang sunnah muakkad bukan cuma Pak Yanto. Istri beliau juga jadi sunnah muakkad. Karena apa? Mampu juga, 2 kambingnya nggak bisa 1. Untuk gugur sunnah muakkadnya. Tapi kalau yang nyari cuma 1 kambing boleh diatasnamakan untuk pahalanya saja. Gugur sunnah muakkad tetap. Pak ambil contoh ya. Nabi pernah korban seekor kambing. Dalam sabdanya Nabi ngomong begini, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati.
Ya Allah, kambing ini atas nama saya dan atas nama semua umat saya yang belum bisa berkorban. Karena ramian kan? Nabi juga pernah begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, korban ini atas nama Muhammad dan atas nama keluarga Muhammad dan seluruh umat Muhammad. Maksudnya pahalanya. Nanti jangan-jangan gara-gara baca hadis ini soalnya itu Pak, nanti Pak Gianto ngomong, aku nggak usah korban lagi lah. Kenapa Pak D? Udah sama Nabi gitu. Nabi udah korban sekaligus, nggak bisa, nggak boleh. Tapi misalnya ini ketua musola siapa? Mana Pak? Oh nggak ada misalnya. Pak Yanto aja lah ketua RT, presiden di sini ya. Presiden Kumpul Mentol. Ini kumpul apa namanya Pak? Kumpul Suja ya. Presiden Kumpul Suja Pak Yanto. Pak Yanto korban begini, ya Allah, saya nyembelih 1 ekor kambing. Korban ini atas saya, atas keluarga saya, dan atas semua rakyat Kumpul Suja. Jadi semua orang dapat pahalanya Pak. Atau Pak Jokowi, Pak Jokowi nyembelih 1 ekor sapi misalnya. Ya Allah, terimalah korban ini dari Jokowi, dari keluarga Jokowi, dan dari semua rakyat Jokowi. Boleh. Itu namanya menghadiahkan pahala. Tapi jenengan nggak bisa ngeles. Mohon maaf, tahun ini jamaah Al-Amin nggak berkorban. Karena apa? Sudah dikorbankan sama Pak Jokowi. Nggak bisa. Karena Pak Jokowi tidak menggantikan sunnah muakkadnya kita. Dia hanya menghadiahkan pahala korban. Itulah fatalnya. Mengapa kemudian ada yang berfatwa hanya untuk 1 keluarga? Tidak. Ini orang sugih Pak, nggak bisa mengukurkan sunnah muakkad 1 keluarga, nggak bisa. Seandainya di keluarga itu ada beberapa orang yang mencari nafkah. Kalau cuma bapaknya saja, tidak apa-apa. Nah muncul pertanyaan, bolehkah korban itu sekali-kali diatasnamakan istri? Jawabannya sunnah. Jangan atas nama jenengan terus ya. Ganti dulu nama istrinya. Nah, begini keterangannya. Wabil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Rasul berkorban atas nama istri-istrinya dengan 1 ekor sapi. Sekali-kali atas nama istrinya. Loh kok sapi nanti bukan kambing? Karena istrinya banyak. Waktu itu istri Nabi jumlahnya 7 orang Pak. Waktu itu sudah 7 orang, maka korbannya 1 ekor sapi. Di atas namakan istri-istrinya. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5228. Jadi nggak serang fatwanya jelas, kitabnya jelas, hadisnya jelas. Sahih. Wabil Muwatta disebutkan dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di juz yang kedua halaman 486. Sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dia berkata, "Kunna nudhi bisatil wahidah." Di zaman kami nudhi bisatil wahidah. Di antara kami ada yang berkorban dengan 1 ekor kambing saja. Yadbahuhar rajulu anhu wa an ahli baitihi. Seseorang berkorban atas nama dirinya sekaligus atas nama keluarganya. Tumatabahan nasu ba'du fasarat mubahatan. Kemudian orang-orang membolehkan. Dan maksimal hukumnya hanya boleh saja. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz, boleh nggak saya korban mengatasnamakan keluarga saya? Boleh, walaupun 1 ekor kambing, untuk hadiah pahalanya. Tapi gugur sunnah muakkad hanya untuk yang mencari nafkah saja. Contoh begini, yang nyari nafkah Pak Yanto ya Pak. Tapi tahun ini Pak Yanto mengatasnamakan korbannya buat anaknya. Apakah Pak Yanto gugur sunnah muakkad? Jawabannya iya, gugur sunnah muakkad. Walaupun atas nama anak itu korbannya, nggak apa-apa, gugur sunnah muakkad. Tapi kalau anaknya nyari begaji, istrinya nyari punya gaji juga, Pak Yanto nyari punya gaji, sunnah muakkadnya berlaku buat 3 orang, tidak untuk 1
orang. Itu penegasan. Baik, saya lanjut. Ini ngantuk nggak nih kira-kira? Nggak ada kopi dong. Nggak apa-apa kalau ada nyusul. Nggak ada yang kena corona kan Pak ya? Alhamdulillah. Coronanya takut sama orang bersuja soalnya. Corona itu sudah melemah sih Pak, sudah melemah. Saya selipin dikit ya. Cuma jenengan jangan mikirnya ketinggian. Ada yang ngomong corona ini bikinan Yahudi, Bill Gates, Amerika. Ketinggian Pak, nggak nyampe, bisa stres kita. Ada yang ngomong corona itu bikinan Cina, stres juga. Kalau nggak mau stres, kita buktinya juga nggak bisa. Lebih baik katakan corona ada atas takdir Allah. Setuju nggak kira-kira? Ya bener lah, nggak ada yang nggak terjadi kalau Allah nggak takdirkan. Daripada pening. Dan memang Pak, setiap 100 tahun sekali itu ada virus. 100 tahun sekali pasti ada virus wabah penyakit. Tahun 1918 dimulainya flu Spanyol. Puncaknya di angka genap, di angka kembar 1919. Kalau bapak-bapak baca di internet, yang mati sampai 100 juta jiwa. Yang mati loh, flu Spanyol itu. Belum seberapanya flu corona ini, belum seberapanya. Corona mah baru ratusan ribu, total yang kena baru sekian ribu, 500 ribu sekian ya. Bandingkan sama flu Spanyol. Oh kan sampai ini Ustaz haji aja dilarang. Ya iyalah, tahun 86 87 kan. Naik haji tidak bisa orang Indonesia. Kenapa? Virus meningitis. Makanya setelah ada ketemu vaksin meningitis, setiap yang mau umroh pasti divaksin meningitis. Sampai sekarang kan, yang mau naik haji pasti divaksin meningitis. 2021 nantinya, jenengan baru bisa berangkat haji umroh kalau sudah vaksin meningitis plus vaksin corona. Waduh, rame vaksin, rame. Ya resiko lah, namanya zaman begitu modelnya. Setiap 100 tahun sekali pasti ada. Nah sekarang begitu, 2019 mulai corona, 2020 angka kembar 2020 puncaknya corona, 2021 corona selesai. Allahumma amin. Jadi kita pandangannya itu begitu, kembalikan pada Allah semuanya. Kalau kita ini bisa stres masuk jiwa nantinya. Saya lanjutkan. Wa arba'un la tujzu fi dhahaya. Ada 4 perkara yang tidak boleh dipakai untuk berkorban. Catat hewan. 1. Al-aura'ul bayyinu 'awaruha. Hewan yang buta. Untuk nyebutnya tidak cuma buta ya Pak. Al-bayyin, buta yang jelas-jelas cacat butanya. Jadi kalau kambingnya baru rabun katarak boleh. Belum permanen butanya Pak, belum hancur kan bola matanya ya, picak tenanan baru dia nggak boleh. Ini buta, jelas-jelas buta. Wal arja'ul bayyinu 'arajuha, hewan yang pincang jelas-jelas cacat kakinya. Ya kalau cuma ngangkut sapi pas mau diturunin dari truk loncat Pak, kecetit. Artinya sapinya pincang-pincang masih boleh, belum potol kakinya. Tapi kalau ditanya kok sapinya pincang, cacat sejak 3 tahun yang lalu, berarti jelas cacatnya. Atau potol kakinya, nggak boleh digunakan untuk berkorban. Ini 2. Yang ketiga, wal maridhatul bayyinu maradhuha, hewan yang sakit yang jelas-jelas sakitnya, yang jelas-jelas sakitnya. Tepar menggelepak. Kalau cuma flu kan, kalau ada yang flu nggak bersin-bersin itu ya boleh. Kalau tepar nggak boleh. Yang keempat, wal ajfa, hewan yang kurus kering, timbul tulangnya Pak, rusuknya itu sampai kering sumsumnya. Kadang-kadang kebalik, yang korbannya gemuk kayak Pak Sabar, yang kambingnya kuru Pak. Sampai panitia korban salah sangka. Ini yang mesti dibeli kambingnya apa orangnya kira-kira. Karena orangnya gemuk, kambingnya kurus kering, yang sampai kering sumsumnya. Ini 4 nggak boleh digunakan untuk berkorban. Jadi 1 buta, 2 pincang permanen, 3 sakit tepar, 4
tampak kurus kering. Selanjutnya wa yujzi'ul khasiyyu, boleh hewan yang sudah dikebiri. Kebiri itu ada bahasa Jawanya apa? Sanglir. Sanglir. Sanglir itu apa? Sengaja dibiri. Dikebiri. Boleh. Jadi nggak bisa menghamili. Mungkin kabinnya LGBT kali Pak. Jadi kebiri. Sanglir itu bijinya satu ya. Sanglir juga boleh ya Pak? Kalau Pak ya saya tutup sebentar. Yang sehat itu begini, sesuai dengan anjuran pemerintah, biar kalau orang kena corona nggak kemana-mana. Jadi yang dikebiri boleh, yang sanglir bijinya cuma satu boleh juga. Biji apa? Ya nggak usah ditanya lagi ya. Biji anutnya, kami mau masuk YouTube soalnya Pak. Jadi jangan terlalu detail ya. Bijinya nggak ada maka dia boleh. Hewan berarti jantan betina juga boleh Pak. Al-Duqronan au inatan, boleh jantan, boleh betina. Misalnya sapi betina majir. Majir itu madul atau nggak beranak lagi kan? Karena sudah menopause lah. Hewannya kan gede, dagingnya banyak, nggak apa-apa digunakan berbakar. Nggak harus jantan. Walaupun yang jantan lebih utama, tapi boleh jantan, boleh betina, unta betina, kambing betina, sapi betina boleh. Wal maksurul qarni, hewan yang patah atau retak tanduknya masih boleh. Tanduknya retak masih boleh. Ya nggak boleh begini. Wala tujziul maqtu'atul udhuni walad dana. Yang nggak boleh hewan yang putus telinganya dan putus ekornya. Telinganya putus. Kalau telinganya cuma ditindik boleh, ditindik, ditanda tidak. Ditindik boleh, kambing, sapi, apapun ditindik boleh. Tapi kalau potol telinganya nggak boleh digunakan untuk berbakar. Atau putus ekornya nggak boleh digunakan untuk berbakar. Kalau tanduk masih patah atau retak masih boleh digunakan untuk berbakar. Jadi sedemikian rupa. Selanjutnya, wala yakul mudhi syai'an minal udhiyatil mandurah. Wala yakul, tidak boleh makan. Siapa yang tidak boleh makan? Al-mudhi, orang yang berkorban. Tidak boleh makan syai'an sedikit pun minal udhiyah, bagian hewan kurban. Makanya penting ngaji kayak gini Pak. Kalau tak stop kita bubarin pening barang jenengan. Pening barang jenengan. Tak stop pengajian selesai kita pulang misalnya. Pening barang jenengan. Selama ini mana Ustaz? Makanya ngaji gak boleh kepotong-potong, bahaya. Karena apalagi ngaji di media sosial, nanggung, nanya gak bisa kan? Ngaji yang benar kayak gini lah, biar gak kepotong-potong. Jadi gak boleh orang yang berkorban al-mudhi yakul memakan syai'an sedikit pun minal udhiyatil mandurah, hewan kurban dari korban nazar. Jadi ada al-mandurah, yakni korban nazar. Contoh begini, dengan nazar, ya Allah, kalau anak saya tahun ini diangkat dari honor menjadi PNS, saya nazar korban sapi. Nah bener Pak, diangkat PNS, korbannya nazar sapi kan, nyembelih sapi. Nah yang ikrar korban itu tidak boleh makan, yang lain boleh makan. Yang ikrar nazar, ya Allah, kalau suami saya sembuh dari sakitnya, saya nazar nyembelih kambing kurban, kata istrinya. Maka sembuh, sembelih kurban, dan dia dilarang untuk makan. Yang bernazar. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan orang yang berkorban boleh makan
dari korban sunnah biasa yang berkorban ini. Sampai seberapa banyak dia boleh makan? Boleh makan sampai sepertiganya. Sampai sepertiganya boleh. Kalau sapi sepertiganya satu paha. Satu paha habis tuh Pak. Tambahin daging yang lain Pak. Itu nek korbane ngurus dewe, beleh dewe, nyacak dewe, mbagiin sendiri. Itu boleh kan seperti itu. Tapi kalau pakai panitia ya jangan, kasihan panitianya. Kalau ada yang korban begitu, Pak, saya korban sapi tapi saya ambil sepertiganya. Udah Pak, bawa sapinya pulang sono, urus sendiri. Jadi karena apa? Kalau dia pakai panitia kurban Pak, sebagian haknya yang bisa dia makan harus dibagi kepada panitia kurban. Itu sebabnya kalau pakai panitia kurban tidak boleh sampai sepertiganya. Baik, korban sunnah. Selanjutnya, wala yabi'u minal udhiyah, tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban itu. Baik dagingnya, tulangnya, ekornya, palanya, kupingnya, tidak boleh. Kulitnya tidak boleh. Makanya itu pentingnya jenengan jangan pakai YouTube kalau ngaji hadir begini. Bahasa Arab itu harus melihat kalimat dan harus tahu domirnya, kata gantinya. Buat siapa dilarang? Kalimatnya jelas. Wala yabi'u, tidak boleh menjual. Siapa yang tidak boleh menjual? Yang tidak boleh menjual itu adalah al-mudhahid, orang yang berkorban. Contoh, saya korban sapi, tak pikir-pikir, tak bagiin dagingnya adalah pala sama kulit sama kakinya tak bol misalnya Pak. Korban saya tidak sah hukumnya. Saya korban sapi, tapi pala, kulit dan kakinya saya jual, nggak sah korban saya. Jangankan itu loh Pak, kupingnya saja yang saya jual. Kulit tak bagi, pala tak bagi, tapi kupingnya tak jual, maka nggak sah korban saya. Nah yang boleh ngejual siapa? Kalau mau jual ya, yang boleh ngejual itu orang yang menerima hewan kurban. Contoh saya. Saya dapat daging kurban banyak. Masjid Anu ngirim, musola itu ngirim, ini ngirim umpama nih Pak. Saya dapat 30 kilo, enggak muat kulkas Pak. Saking banyaknya. Dapat 30 kilo, yang selawe kilo tak jual. Yang 5 kilo tak makan. Yang selawe kilo tak jual. Boleh. Kan terima. Tapi jangan ketahuan orang. Kalau ketahuan orang nyisin namanya Pak. Kata Pak yang itu Pak Parman serakah. Itu daging kurban banyak malah dijual ke tukang bakso misalnya Pak. Tapi korban itu nggak rusak sama sekali, sah-sah saja. Apalagi orang nggak mampu Pak. Orang nggak mampu itu ada yang ngantri di Adha, ngantri di Al-Muhajirin, ngantri di Muawwana, di masjid-masjid hebat itu ya. Mereka tuh bisa Pak sampai 30 kilo dapat. Dan apa mereka masak semua? Enggak. Mereka jual ada yang tak bergokil. Kok dia jual sih Bu? Kan orang korban bagi sedekah Ustaz. Kami kalau makan daging sekilo jadilah. Cuman anak saya mau daftar ulang. Sekolah negeri sekarang ya Pak, SMK itu 4 juta, 5 juta loh Pak. SMK itu bisa sampai 14 juta, 15 juta daftar ulang. Maka tak boleh tidak. Dapatnya 20 kilo, harganya 80 aja. Enggak sampai banyak, 50 kilo, 50 ribu aja dia jual sekilo ya Pak. Dapat 20 kilo 1 juta, oh jadilah. Buat tambah-tambahan bayar daftar ulang boleh, tidak apa-apa. Oh dia yang jual. Jadi yang nggak boleh dijual itu adalah orang yang berkorban. Itu yang disebut tidak boleh menjual disebut. Tapi kalau yang terima boleh. Saya bercontoh misalnya. Ini teknis banget, kebijakannya ada di panitia. Kalau normatifnya begitu. Kalau jenengan kayak dulu saya masih suka di panitia kurban ya. Sekarang nggak sempat karena sibuk. Kita putusin guntingin daging itu, kita bagiin apa kulitnya.
Karena sudah banyak dapat daging, akhirnya dikubur. Tanggung Ustaz ngurusnya dikit cuma kan ya. Jadi dikubur, nggak dimasak, busuk aja kulitnya. Dibagiin begitu, nggak dibagiin, apa solusinya? Kalau nggak dibagiin, misalnya dikasih aja, daripada dipotong-potong kulitnya ada 10, kasih ke 10 orang. Begitu dikasih ke 10 orang, tahun berikutnya yang lain cemburu semua, jadi ribut. Masuk solusi yang ketiga, akad kan diserahkan perwakilan panitia yang tidak berkorban, dia nggak korban ya, nerimanya diakadkan perwakilan yang korban ngomong, semua kulit kami kasih kepada Anda, perwakilan panitia. Misalnya Pak Yanto panitia, tapi jenengan nggak berkorban, yang nerimanya itu diserahkan kepada Pak Yanto. Nah sama Pak Yanto yang terserah. Mau dijual boleh, dijual dapatnya 1 juta. Begitu dapat 1 juta sama Pak Yanto dikantongin sendiri, bawa pulang ke rumah boleh, tak apa-apa. Tapi siap-siap dimusuhin teman-temannya ya Pak. Boleh Pak Yanto yang jual, bukan yang berkorban, menghindari kemubaziran. Jadi harus lihat bahasa atau harus pakai domir Pak. Kata gantinya kemana larinya? Orang itu yang dilarang menjual siapa? Kan jelas sekali di sini orang yang berkorban yang dilarang menjual. Kalau yang terima boleh. Kalau pengen dijual, nggak usah takut kesalahan. Takut kesalahan gimana? Ini nanti Pak Yanto. Kalau ditanya Allah, Yanto kata Allah. Ya nggak mungkin Allah panggil Pak Yanto, enggak lah. Yanto langsung. Yanto, ada apa Gusti Allah di akhirat? Kenapa kamu ngejual kue kurban? Ya kan saya yang nerima, bukan yang korban ya Allah. Kamu dapat ilmu dari mana? Pak Parman. Wes mau masuk surga kata Allah, bebas lu. Panggil Parman. Panggil saya. Kenapa kamu? Saya ngomong dari guru saya, guru dari kita tunjukin kita. Kata Allah, dah masuk surga semua. Sampai Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i tanya sama Allah, kenapa jual dari kurban? Yang dilarang itu ya Allah. Orang yang korban ngejual, kalau yang terima boleh. Selamat karena Allah menerima hujat di hari kiamat. Seandainya salah, jadi nggak usah khawatir Pak. Tapi saya yakin ulama nggak mungkin salah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau pengennya jual, jadi yang terima yang jual. Tapi kalau nggak, lebih bagus lagi bagiin aja nggak apa-apa. Jadi praktiknya di panitia itu jangan lagi berdebat tentang teknis. Tentang normatif maksud saya, panitia sudah ngurusin teknis, siapa saja yang kebagian. Begitu maksudnya. Jangan lagi di panitia berdebat hukum, bukan tempatnya. Kerjakan teknis. Kayak orang bank syariah loh Pak. Orang bank syariah, karyawan bank tidak pernah memperdebatkan mana halal mana haram, karena bukan tugas mereka. Tugas mereka melaksanakan. Yang menentukan mana halal mana haram adalah dewan syariah. Mereka tinggal mengamankan saja. Dan simple, jadi nggak banyak peningnya. Selanjutnya saya baca lagi. Wayat imul fuqara awal masjid digunakan untuk memberi makan fakir dan miskin. Bagaimana cara pembatasannya? Yustahabu an tuqassamal udhiyatu talatan. Disunnahkan, disukai secara proporsional, tapi nggak mesti persis kayak gini ya Pak. Secara proporsional daging kurban itu dibagi 3. Dibagi 3. Ya'kulu ahlul baiti tulutan. Dimakan oleh keluarga yang berkorban boleh sampai 1/3. Sepertiga itu kalau persentase berarti 33%. Kalau pakai persentase. Kemudian wa yatasaddaquna bil tulut. Disedekahkan jatah fakir miskin 1/3. Nah, ulama menetapkan fakir miskin usahakanlah jangan sampai kurang dari 1/3. Selanjutnya wa yuhduna li asdaqihim tulusal akhar, dan dihadiahkan kepada orang yang berkorban, dihadiahkan kepada tetangga, baik yang kaya ataupun yang pas-pasan 1/3. Nah ini harus dengan ketahui, orang kaya boleh menerima daging kurban, boleh, beda sama zakat. Orang kaya boleh menerima daging kurban. Orang kaya di sini siapa ya? Kaya semua ya Pak? Kaya semua.
Mas Agus juga. Rumahnya gede kan. Ke belakangnya itu Pak Haji siapa? Agam. Pak Haji Agam. Boleh enggak dia kita kasih dari Quran? Boleh. Masalah di rumahnya dia enggak masak tapi kasih sama pembantunya, dia udah jadi pembantunya, Pak. Enggak jadi masalah, itu boleh. Jadi orang kaya itu boleh makan daging kurban, boleh. Tetangga itu enggak jadi masalah, enggak usah ditolak. Yang korban juga boleh. Jangan kayak ada beberapa tempat, Pak, yang korban malah enggak kebagian sama sekali. Malu. Dia korban satu sapi, tapi dia enggak dikirim ke rumahnya. Salah itu. Dia punya hak sampai sepertiganya. Tapi karena dia itu enggak ngurus sendiri, ya enggak harus sepertiganya. Tapi enggak usah ditanya juga, Pak Haji, bagian sampai mau diambil enggak? Jangan nanya begitu, Pak. Dia nyebut nanti kan gak enak. Kasih aja berapa gitu ya. Kayak Masjid Baitul Jannah itu enak. Yang korban itu dikasih 5 kantong. Yang korban itu kasih 5 kantong. Jadi yang korban itu sono rame tau. Karena orang-orang itu gak perlu minta, malu lah kan dia udah korban. Kalau dia minta kan dikirain gak ikhlas sendiri. Dikasih 5 kantong, terserah dia mau ngasih siapa. Tapi gak harus begitu. Kita mau tetapkan 2 kantong, 2 kantong. Mau ditetapkan 3 kantong, 3 kantong. Terserah bagaimana teknisnya panitia. Tapi yang jelas saya kasih tahu hukumnya. Orang yang berkorban itu punya hak untuk makan keluarganya sampai sepertiga. Punya hak untuk makan. Itu hukum agama. Jadi jangan kita kira-kira dengan hukum kita sendiri. Itu hukum agama. Tetangga yang kaya sebagainya. Muncul pertanyaan misalnya, boleh nggak korban itu dikasih sama orang di luar lingkungan kita? Selama yang di lingkungan kita sudah kebagian semua, boleh. Ngasih keluar boleh. Jangankan luar lingkungan, Pak, kalau jenengan mau tahu, jenengan makan haji, cek di tempat penyembelihan. Yang jelas haji tamattu 2,5 juta lebih, haji tamattu itu pasti bayar dam wajib. Berarti motong kambing minimal 2.500.000. Motong kambing itu minimal. Kalau dia kambing, kalau sapi tinggal aja bagi 7 kan begitu. 2.500 bagi 7. Itu enggak kemakan. Nanti belum korbannya. Begitu hari raya korban, orang Mekah korban, orang Arab korban, orang-orang kaya korban di sana. Dan kemudian orang haji juga korban. Nah, daging itu akhirnya dimasukin pabrik, dimasukin kaleng, kirim ke Afrika. Yang dimakan di Saudi paling cuma 5%-nya. Semua daging kirim ke Afrika. Dan dibagikan bukan hanya untuk orang muslim, non muslim juga di Afrika dikasih yang kelaparan. Itu kalau murah. Ini nggak apa-apa. Tetangga kita ada yang nggak mampu, kan beda lingkungan, nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau dia memang butuh, kasihkan, nggak jadi masalah. Tapi yang jangan tuh begini, orang luar kebagian, toh ini kan dia kebagian. Itu salah ya, salah orang. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Saya bacakan hadisnya, kulu wadakhilu wa tasaddaqu. Kulu, makanlah, hadiahkanlah, dan sedekahkanlah. Makanlah artinya keluarga yang berkorban. Hadiahkanlah artinya orang kaya itu boleh makan selama dia tetangga ya, selama dia tetangga. Kemudian ada tasaddaqu, mengapa disebut sedekah? Karena jatah fakir miskin. Baik, demikian kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya bebas. Boleh tentang korban, boleh selainnya. Saya persilahkan. Monggo. Baik Bapak dan sekalian, tadi telah pemaparan materi sedikit tentang korban Pak ya. Mungkin kalau kita kaji lebih banyak lagi waktunya cukup. Nah, sudahi tadi juga kita akan rencanakan tanya jawab. Nah, untuk itu kami buka sesi pertama 3 penanya kepada Bapak sekalian untuk bertanya langsung. Nah, tadi sesuai dengan saran Pak Ustadz bahwasanya boleh juga daripada tentang korban juga. Baik Pak, silakan Pak yang bertanya. Silakan. Ya, masuk aja Pak. Pak ini dulu Pak. Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, ada yang saya tanyakan. Ini mengenai
yang kemarin perlu saya sampaikan juga, kebetulan tahun kemarin yang jadi ketua panitia bukan saya Pak Ustaz. Ya, jadi saya takut juga kalau salah. Jadi yang saya tanyakan masalah kepanitiaan dan pembagian. Itu tahun yang kemarin sudah terbentuk kebagi sepertiga. Jadi sepertiga buat yang korban, sepertiga buat fakir miskin, dan sepertiga lagi buat keluarga sanak atau saudara. Nah, di situ ada bagian. Nah, di situ kan nggak ada jatah panitia ya. Jadi kita bermusyawarah dengan yang berkorban atau kita dengan cara akad. Jadi ada satu orang petugas untuk menemui korban setelah kita bermusyawarah. Jadi Pak si A, maaf ini jatahnya sepertiga. Jadi bagaimana Pak? Si A mau diambil semua atau bagaimana? Oh tidak Pak. Jadi saya ambil taruhlah 5 kilo atau 2 kilo atau 1 kilo. Terus sisanya bagaimana Pak? Nah terus beliau mengucapkan sisanya terserah panitia. Jadi yang mau dimakan buat makan panitia ya silakan. Terus mau dibagi sama panitia ya silakan, kami ikhlas, kami ambil yang saya minta itu saja. Nah itu bagaimana dengan cara saya yang tahun dulu. Dan yang kedua mengenai kurban juga. Jadi apabila yang berkurban tersebut kan sudah mendapatkan sepertiganya dan dari panitia atau dari siapalah mendapatkan kupon ya, jatah ya. Nah itu bagaimana hukumnya? Berarti dia melebihi dari sepertiga ketuanya ya. Itu hukumnya bagaimana? Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab aja. Yang pertama, saya jawab dulu yang kedua. Orang yang berkorban sudah mendapatkan sepertiganya, tapi ada kupon lain yang dia dapat lebih, jadi lebih dari sepertiga. Itu tidak boleh ya Pak. Dia harus maksimal dapat sepertiga, itu maksimal, tidak boleh lebih dari sepertiga itu. Artinya dia nggak usah dikasih kupon lagi. Kalau sudah bagian sepertiga nggak usah dikasih kupon lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya panitia korban itu adalah inisiatif dari kebiasaan orang Indonesia. Itu tradisi kita Pak. Karena orang Indonesia itu biasa gotong royong. Bahasanya apa? Sambatan ya Pak. Biasa sambatan. Tidak biasa ngerjain itu dewi-dewi. Beda sama zakat. Kalau zakat itu memang ada ambilnya. Hukum asalnya jelas ada ambilnya. Tapi kalau panitia kurban itu memang Indonesia. Tapi itu kearifan lokal. Makanya Islam tidak melarang adat kan. Islam itu menyatu dengan adat tradisi. Dan itu logis. Seandainya dengan korbannya nggak dikoordinir panitia, kelemahan pertama satu. Kelemahan pertamanya takut ada yang nggak kebagian dari tetangganya. Nyubilin masing-masing di rumah loh Pak, maksudnya. Jadi ada yang kebagian double, ada yang malah nggak kebagian sama sekali. Karena disangka yang korban A, paling dia sudah dikasih sama yang B. Pikir yang B, itu kan masih dekat sama si A, mungkin dikasih sama si A. Si A nggak ngasih, si B nggak ngasih, maju. Kasian kan? Nah ada yang kebagian sampai double kan? Ada yang nggak kebagian. Itu pertama kelemahannya. Kalau masing-masing mengurus di rumah masing-masing ya. Yang kedua, kelemahannya orang Indonesia itu butuh syiar. Kalau korbannya itu disediakan selera gerak hati masing-masing, bisa-bisa nggak ada yang kurban Pak. Tapi kalau difasilitasi oleh panitia, diajak korban, nabung korban, patungan, rame ya korban, rame. Jadi ada dua kelebihannya sistem gotong royong panitia korban tersebut. Nah, panitia korban ini lebih dekat kemana hukum asalnya? Hukum asal panitia korban itu lebih dekat kepada sahibul kurban, pemilik
kurban. Dia mewakili pemilik korban mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban pemilik korban, menyembelih, motong-motong, bagi, kan kewajiban pemilik korban. Karena dia yang berkorban, cuman diringankan teknis dia dengan adanya panitia. Jadi panitia ini meringankan tugas sohibul kurban. Jadi kalau panitia ingin diberi lebih dari porsi yang apa adanya ya, ingin diberi lebih, kurangi porsi sohibul kurban. Itu caranya. Jadi sohibul kurban tidak sepertiga. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ngurus sendiri bisa full sepertiga. Tapi kalau nyerahkan ke panitia kurban jangan. Karena apa? Panitia kurban itu mewakili kerjaan orang yang berkorban, maka ada jatahnya untuk orang yang berkorban. Jangan salah Pak, ada yang ngomong panitia korban gak boleh terima sama sekali. Manyun sampai harus ikhlas kalau kerja itu. Ikhlas lah kan gitu ya. Cuman begini, jangan salah pengertian di posisi ini Pak. Tentang tukang jagal. Kalimatnya begini, la yuqtal jaziru ajrata amalihi minal udhiyah. La yuqtal, enggak boleh memberi. Siapa al-jazir? Orang yang berprofesi sebagai tukang jagal. Karena zaman Nabi dulu Pak, orang kan ngurus masing-masing. Kalau nggak sempat ngupah tukang jagal. Tukang jagal itu bukan panitia kurban, tapi profesi pekerjaan. Seperti rumah potong hewan. Satu sapi berapa harga? Bayar. Kan begitu. Tukang jagal itu begitu. Profesi. Kalau di zaman Nabi itu kayak rumah potong hewan. Masukin sapi, terima beres, berapa upahnya? Harga sapi sekian, jasa potongnya sekian. Itu namanya. Itu namanya al-jazir. Al-jazir itu apa? Pekerjaan khusus untuk motong dan membedel-bedel ya, dan membagikan hewan, baik kurban atau selainnya. Al-jazir itu begitu. Tidak boleh memberi al-jazir ajrat amali, upah. Kalian bilang ajrat, upah atas usahanya, upah atas pekerjaannya minal udhiyah, dari daging kurban, tapi dibayar pakai duit. Contoh misalnya begini, masjid-masjid yang duitnya agak banyak, misalnya tetangganya pada berduit kayak Adua, Al-Muhajirin, Al-Furqan atau Istiqlal Jakarta, ngurus kurban itu bayar tukang jagal. Jadi panitia itu cuma ngebagiin saja, nentuin kupon aja panitia. Jadi yang ngeresekin, nimbangin semua sudah tugas tukang jagal. Dibayar satu sapi minta berapa ngurusnya? Misalnya 500.000, bayar 500.000. Misalnya tukang jagalnya ngomong, aku bayarnya nggak usah 500 pula, 300.000 saja, tapi saya minta pala sama kulitnya. Nah itu nggak boleh. Tukang jagal ngomong minta pala sama kulit, bayarnya nggak segitu. Itu termasuk bayaran soalnya. Itu yang nggak boleh. Bayarnya harus dari uang yang lain. Nah kalau kita pakai profesi tukang jagal, yang bayar tukang jagal siapa? Yang bayar tukang jagal adalah yang berkorban. Makanya jenengan kalau pakai sistem patungan ya, harganya 3 juta per satu orang, 3 kali 7 orang berarti 21 juta ya. Ya jangan beli sapi yang 21 juta Pak. Untuk ongkos ngurusinnya itu soalnya. Belilah sapi yang harga 20 juta. Kalau kita pakai jasa tukang jagal, yang 1 juta yang untuk ngurusin dan upah tukang jagal, enak dia. Jadi dibuat sedemikian rupa karena panitia kurban itu perwakilan dari sohibul kurban. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan tidak boleh menerima upah itu adalah panitia tukang jagal. Orang biasa dari internet Pak, ada situs internet tapi saya tidak sebut ya karena materi kita ini mau kita publikasi. Ada situs internet menuliskan panitia tidak boleh menerima lebih. Dia hanya boleh menerima sesuai dengan bagian umumnya yang lain. Misalnya kalau dalam satu kantong ya dia cuma satu kantong di situs internet itu. Nah itulah yang nyebar tahunan. Jadi disebar lewat WhatsApp nggak boleh. Tetapi Pak, belakangan situs itu mengatakan fatwa kami tahun lalu salah, sudah kami koreksi. Panitia kurban di fatwa terbarunya, panitia kurban boleh menerima lebih
dengan cara mengurangi jatah sahibul kurban, karena dia adalah perwakilan dari sahibul kurban. Makanya hati-hati kalau ngambil fatwa di media sosial. Dalam hitungan sebentar berganti fatwa. Tapi gentle itu situs media sosialnya itu, gentle Pak. Itu situs terkemuka itu. Gentle dia ngakuin fatwa yang kemarin salah, kami mengoreksinya. Bagus itu. Daripada ngotot tapi terus ngotot ya Pak, mending kayak gitu. Jadi gak milih orang awam. Jadi silakan, gak jadi masalah. Jadi bukan profesi, bukan jaga. Tapi dengan korban di rumah sendiri sapi. Pokoknya saya mengurus sendiri Pak Ustaz. Biar gak capek, aku tak bayar tukang jaga. Silakan. Nah, tapi yang bayaran buat tukang jaga nggak boleh dari hewan kurban. Tetapi dibayar pakai uang. Tukang jaga tinggal takon aja, Pak jenengan jaga ini orang kaya orang miskin. Miskin, baru kan cari ini jatah buat orang miskinnya. Boleh dikasih, tapi jatah sebagai orang miskin, bukan bayaran terhadap tukang jaga. Berapa akan jaganya? 500.000. Bayar 500.000, ini dari bagian daging buat sampean. Tapi jangan diniatkan bayar, sedekah buat yang bersangkutan. Jelas ya Pak? Jadi buat panitia kurban boleh menerimanya. Boleh makan-makan, boleh, enggak apa-apa. Itu malah bagus Pak, dengan ya selama ini kan mungkin ada salah paham. Namanya kita hidup bertetangga kan, ibarat piring kan. Kalau dekatan biasa kan, kurang kan ada yang retak tuh, ya kan gitu ya. Enggak seenakan. Kita mungkin keceplosan ngomong dia tersinggung kan. Padahal kita keceplosan ngomong bukan kesalahan dia, kesalahan bini di rumah sebenarnya. Karena arisan banyak, tapi ngutang semua, pening suaminya. Ngambek sama bini ke bawah sampai di lingkungan misalnya kan. Biasa begitu. Nah dengan adanya kurban, dagingnya dimasak bareng-bareng. Tapi sepakatan tuh, nggak ngurangi daging. Artinya yang lain kebagian semua, diambil sebagian, kecil dikit kan, dimasak bareng-bareng, makan bareng-bareng. Luar biasa. Nah itu gancakan pakai daun pisang. Biar menyatukan hati. Atau talem ya Pak. Satu talem 5 orang. Ya itu makan bersama. Makan zuhur. Habis capek-capek apa namanya? Ngurus daging kurban lapar kan. Makan daging kambing yang dimanis itu. Luar biasa. Gak apa-apa, bagus itu. Untuk menyatukan hati kita semua. Terpenting sekali. Sampai keberkahan, menjalin silaturahim dan menyatukan hati-hati yang terpisah sendiri. Malah bagus. Baik, silakan pertanyaan berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ini langsung saja. Selama ini apakah kita ini jadi panitia menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan hadis? Karena setiap menjadi panitia yang kita gunakan itu sebenarnya kan dibagi rata Pak. Kita nggak menentukan si miskin itu berapa persen, karena kita ambil rata. Dan panitia itu ya kita bersama, kita pakai satu kantong, dan ada kadarnya itu. Apakah itu menyalahi atau menyimpang dari Al-Quran atau hadis? Karena yang kita lakukan setiap kurban itu kita setiap warga sama gitu. Karena apa ya? Biar untuk memudahkan, nggak ada istilahnya, nggak ada kadarnya, itu nggak ada timbangan, nggak ada yang kita bagi rata gitu Pak. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menyalah itu cuma begini ya Pak, saya kasih clue ya. Dari benang merahnya sedikit biar dengan gak bingung. Yang menyalah itu kalau sahibul kurban, orang yang berkorban mengambil lebih dari sepertiga, itu saja yang salah. Mengambil lebih dari sepertiga. Kalau teknis pembagian, ya yang penting bagiin sekian kantong dan gitu, nggak harus ukur sepertiga. Jadi jangan sampai jadinya baginya begini nanti. Sepertiga yang berkorban, sepertiga tetangga, sepertiga fakir miskin, nggak usah begitu. Bagi aja berapa semua kantong plastik dan kebagian semua. Karena pada akhirnya definisi fakir miskin juga akan berkembang. Karena kata Nabi begini, orang yang cukup makan hari ini, ada makan
makan buat hari ini, ada makan untuk besok hari, dan besoknya lagi makan nasi. Maksudnya Pak, berarti dia orang kaya. Saya tanya kalian jenengan punya beras gak hari ini? Besok masih cukup? Sesok mana masih cukup? Sugih semua jenengan. Kalau pakai ukuran itu, jenengan gak boleh makan dari kurban nanti. Kalau pakai ukuran itu. Jadi jangan dibikin kaku pikir itu. Sudah diberi batasan sedemikian rupa. Mengapa? Beda sama zakat Pak. Kalau zakat itu hanya 8 aspek yang disebutkan. Makanya boleh nggak zakat itu buat masjid? Nggak boleh. Karena masih tidak disebutkan. Zakat adalah ke orang 8 aspek yang ada. Tapi kalau korban itu pesta bareng-barengnya kaum muslim. Semua boleh makan di situ. Tetapi yang nggak boleh itu begini, fakir miskin nggak keduman, yang kaya makan semana salah. Jadi kalau di sini ada fakir miskin itu yang didahulukan. Tapi di sini susah juga mendefinisikan pasti fakir. Mungkin yang miskin di sini Pak cuma 5 orang yang fakir ya, yang susah makan di lingkungan kita. Ini kebagian cuma 5 orang, yang lain nggak usah dikasih misalnya. Jangan sekali itu udah bagi rata, betul Pak ya? Bagi rata saja. Yang pentingnya biar korbannya sah, yang berkorban jangan sampai lebih dari 1/3. Apalagi kayak di Mekah itu Pak, maksud saya, kalau orang Arab hampir nggak ada yang miskin, nggak ada. Mereka makan bersama, begitu tidak masalah. Kelebihannya kita lebih dikirim ke negeri lain yang jauh, sedikit. Jadi begitu pertimbangannya. Silakan, jangan dibikin kaku. Masih ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan masalah kuli tadi Ustaz ya. Tadi kan kalau mau dijual disiasai, jadi diberikan atas nama panitia. Orang yang nggak korban. Orang yang nggak korban dijual. Nah, saya tanyakan nanti hasil penjualan itu apakah itu untuk operasional pemotongan atau dimasukkan ke kas musyawarah masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil pemotongan tersebut hak yang menerima. Tadi kalau yang menerima Pak Yanto, masukin kantong bawa pulang Pak. Tapi siap-siap dimusuhin teman-teman. Karena perwakilan saja kan. Yang menerima. Mau diapakan? Masukin kas masjid, bagus. Bukan apa? Pengen dibeliin udutan, bagus. Boleh apa-apa. Di Samsu misalnya. Tapi jangan untuk operasional pokoknya. Jangan ya Pak. Kayak contoh kantong plastik. Plastik kan pokoknya kan. Kantong plastik itu sebaiknya dari orang yang berkorban. Saya kasih tahu caranya tadi. Kalau sistem patungan, kalau 3 jutaan yang ya jangan pas 21 harga sapinya, kurangin dikit kayak 20,5 gitu. Yang 500 kan biar gue tunggu kresek, gue tunggu cemilan gitu ya, gue tunggu ini dan lain sebagainya. Itu paling bagus sedikit. Karena biaya operasional pokoknya adalah tanggungan orang yang berkorban. Lo ngapa saya ngomong kalau rokok boleh? Kan rokok nggak pokok sih Pak. Cuma hiburan. Rokok nggak pokok, cuma hiburan. Ini buat yang tidak mengharamkan rokok, ada yang mengharamkan tuh. Kayak kalau yang mengharamkan ya lain lagi, kita tidak ngambil pendapat yang itu. Jadi sekali lagi silakan, tidak masalah. Tapi biaya operasional pokoknya usahakanlah dari yang berkorban. Jadi ada uang itu misalnya mau dikasih ke fakir miskin, misalnya jualannya boleh. Coba di tetangga kita ini anaknya mau sekolah, nggak punya tuh bayar, kasih silakan. Dimasukkan ke infak ke kas masjid silakan. Pahalanya buat siapa? Bukan buat orang yang berkorban lagi pahalanya. Pahalanya yang menerima lagi panitia. Semua panitia dapat pahalanya infak ke masjid dengan kerelaan hati diinfakkan. Boleh silakan. Jadi sedemikian rupa ketentuan hukumnya. Lo enak amat, yang korban gimana? Yang korban luar biasa pahalanya. Enggak ke itu. Karena apa? Likuli syahwatin hasanah. Setiap satu bulunya akan dihitung pahala. Jangan pernah hitung bulu sapi Pak.
Coba sekali-kali dihitung ya, kalau sihat bulu sapi itu, bulunya itu pahala, belum dagingnya, belum tulangnya, belum darahnya. Makanya tidak ada satu pun amalan yang bisa mengalahkan pahala berkorban pada hari raya korban. Tidak ada satu pun amalan yang bisa menandingi pahala berkorban di hari raya korban. Saking gedenya pahalanya. Tapi yaumal qiyamati biquruniha was'aliha wa azlamiha wa asfaliha. Hewan kurban itu akan bangkit pada hari kiamat nanti sempurna dengan tanduk-tanduknya, dengan kakinya, bulunya, dagingnya, kulitnya, kuku-kukunya sempurna, dan akan memberikan syafaat buat orang yang berkorban. Mudah-mudahan jenengan yang berkorban Allah kasih pahala yang berlipatkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih ada? Satu lagi. Dua lagi juga boleh, Pak. Saya kebetulan yang tukang finishing ini, tukang Jagal. tukang jagalnya, tapi bukan jagal, prosesnya baru jagal. Kebetulan mungkin karena dari keturunan kali ya, kata orang kalau motong kambing katanya nggak bau, katanya begitu. Ada kan orang tangan-tanganan. Nah kebetulan untuk di Musola Amin ini mau sapinya 5 kek, mau sapinya 7, kambingnya 20. Kebetulan orang yang berkorban itu berpasrah kepada saya. Setelah saya kerjakan itu kan saya termasuk panitia atau bukan panitia saya tidak tahu, karena saya yang menyembelih. Nah di akhir biasanya Pak RT, Mas sebagai ucapan terima kasih. Nah itu kadang saya bingung. Kalau katanya tadi panitia itu harus dibagi rata, kan itu berupa uang yang diterima sama saya. Ya walaupun tidak besar lah, karena kan kita hanya sekedar kita saja gitu. Walaupun sapinya banyak, kambingnya banyak, ya segitu saja. Sapi 1, kambing 1, ya 150 misalnya. Kambing 7, sapi 12 ya tetap segitu. Karena saya juga tidak pernah minta, karena itu katanya ini sebagai wajibnya dan sebagainya. Saya belum nyampe ilmunya sampai ke situ. Berapa yang hak saya, dan apakah hak saya yang saya terima itu saya bagikan kepada seluruh panitia? Apakah si penyembelih itu sama dengan panitia yang bagiannya? Terima kasih. Begini, posisi Pak Sarif Sabar, Pak Sarif mana? Pak Sarif Sabar itu bukan tukang jaga, bukan profesi jaga, bukan al-jazir bahasa Arabnya, Pak. Cuman penyembelih. Dalam tradisi Indonesia, penyembelih itu sakral, karena dia baca doa, dia mantap, karena sakral. Ketika ada inisiatif panitia korban mau memberikan lebih, itu jangan dianggap bayaran, dianggap bagian dari sedekah, tidak jadi masalah. Tapi jangan dilihatkan sebagai bayar. Boleh terima halal, boleh, tidak jadi masalah. Itu malah alokasinya boleh bebas, karena bukan tukang jaga, bukan profesi. Kalau tukang jaga kan harus menyelesaikan semua, Pak. Dia harus motongin, bukan nyembelih aja. Namanya al-jazir itu nyembelih, ngulitin, nyacah, nimbangin semua itu namanya rumah potong kan. Itu memang wajar dia masang tarif, karena apa? Enggak mudah. Kalau bukan ahlinya kan lambat tuh berjaya. Cara motong daging itu kalau bukan ahlinya lambat, malah hancur dari itu. Kalau yang ahlinya tidak, ya. Makanya orang kalau dagang sapi di hari raya Idul Fitri, salah cara motongin dagingnya pasti tekor. Kebingung kan? Tapi kalau dia benar cara motong dagingnya, dia untung. Kan sedemikian rupa. Karena artinya nggak mudah ngurusnya itu sedemikian rupa. Maka wajar kalau al-jazir itu ada bayaran. Tapi kalau sekedar kita suka ya, tapi diberikan karena memang ada anggarannya misalnya, silakan apa-apa. Itu bagian dari sedekah. Halal ya sedemikian rupa. Terima. Mau beliin bakso ya nggak apa-apa. Baksonya protes, kalau makan daging bakso lah. Iya. Silakan, ada apa-apa, Pak. Jangan dibikin kaku. Gini pokoknya, kalau nggak ada halal larangan kopi, jalankan. Kalau nggak ada perintahnya tegas banget dan larangan kopinya, wilayah itu wilayah yang diperkenankan bagi kita semua. Ada perkara agama itu begini, Pak. Allah larang, Allah perintah. Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal, wa ma haramahu fa huwa haram. Apa saja yang Allah halalkan maka dia halal. Apa saja yang Allah haramkan maka dia haram. Wa sakata an asya'. Tapi Allah juga banyak mendiamkan perkara. Banyak perkara. Dan perkara yang didiamkan itu gak usah kita taati, gak usah tanya ini halal apa haram, benar semua, jangan lakukan saja. Fahuwa afiyah, karena perkara itu perkara yang dimaafkan oleh Allah. Jelas ya? Sedang saja. Maaf Ustaz, jadi masalah kemudian tadi Ustaz. Ya. Jadi
si pengorban itu kan sudah memberikan operasional ya, kayak buat pembelian plastik, kayak beras, kayak buat Itu bagus. sudah membantu di situ. Bahkan sampai kemarin musyawarah itu kalau sapi sekian 100.000 buat operasional dan yang kambing sekian 100.000. Nah, itu tujuannya buat operasional, buat pembelian plastik dan ya kue-kue segala macam lah, beras, bumbu segala macam, dan juga penyewaan alat. Contohnya seperti ya kayak kapal, ya bukan penyewaan, uang sabun atau ya. Nah di situ. Nah lebih utama mana langsung kita tentukan taruhlah yang berkorban tersebut, atau kita akad dengan yang korban dulu, ya kan? Memang di sini baru kemarin diterapkan kita akad dengan yang korban, ya. Jadi yang korban ikhlas terserah panitia, yang saya ambil sekian, yang sekian ini sampean masak silakan, sampean bagi sama panitia silakan. Itu yang tahun kemarin. Tapi kalau tahun yang dulu tidak seperti itu, langsung tentukan panitia, taruhlah yang korban dapat 2 kresek atau 3 kresek atau 5 kresek atau seberapa lah. Nah itu tanpa izin dari yang berkorban dulu. Itu kira-kira teknis itu lebih utama yang mana sih Ustaz? Yang pertama tadi apa? Jadi kita izin dulu akad. Iya. Nah, kalau yang keduanya langsung kita tentukan sama panitia. Jadi karena panitia berani seperti itu sudah diberi amanah. Nah tapi di situ dia nggak memberikan apa ya operasional itu. Yang kedua tadi yang ditentukan oleh itu bagaimana? Iya begini. Kalau untuk yang biaya berkorban, biaya operasional itu sebaiknya yang lebih awal ya Pak, yakni disepakati dengan yang berkorban. Itu yang lebih bagus. Biaya operasional ya, biaya operasional. Jadi seandainya biaya operasionalnya itu sapi 500.000 misalnya, berarti yang berkorban masih 500.000. Ya. Kalau 7 orang 500.000 bagi 7 misalnya, sedemikian rupa biaya operasional itu bagusnya sedemikian rupa. Jadi uang 21 juta itu bagikan sapi yang 21 juta. Seandainya tetap ada kurangnya kembalian 20, sisa uang itu tinggal dimusyawarahkan mau diapakan atau diinfakkan ke masjid misalnya. Jadi infak orang yang berkorban nantinya sedemikian rupa. Tapi ada beberapa tempat protes Pak. Saya udah korban masih dimintain doang. Ada gitu loh Pak. Kalau kayak gitu pakai yang kedua. Berarti jangan beli pas. Jangan beli pas 21 juta gitu. Beliin yang 20 gitu. Nah itu caranya. Jadi teknis kayak gitu itu jangan dibuat normatif. Teknis kayak gitu tuh cerdas-cerdasnya panitia korban. Nggak ada yang salah Pak. Bener semua. Yang salah tuh gini, jenengan udah beli sapi pas-pasan, ngambil uang masjid buat operasional, itu sama. Karena uang masjid itu bukan itu operasional korban. Itu tetap salah. Tetap harus minta sama yang korban. Karena kalau yang korban nggak mau ngasih lagi, pentinglah panitia patungan. Subhanallah. Itu yang jadi masalah kemudian, makanya lebih baik sepakati di awal. Bisa dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Bisa jadi netapin biaya operasional satu kambing berapa, atau jadi yang kedua kita belinya mensiasati sedemikian rupa. Nah, adapun untuk bagian dari panitia orang yang berkorban sahibul kurban, teknisnya selesaikanlah di awal. Jangan tanya sama orang yang jenengan mau ngambil sepertiga apa, jangan. Karena dia bisa tersinggung, benar? Enggak, itu maksudnya datang ke rumah Pak. Ya. Jadi nggak di depan rombongan banyak enggak. Atau dia gak enak, wah dia enak usahanya. Kan gitu kan? Dia ngomong seperti gak enak, ada rasa kesukaran di hati. Nah ini bintangnya panitia harus begitu. Dan ada beberapa tempat Pak malah tahun depan mau korban di sana lagi, mau ditakon. Gitu. Ada begitu. Itu nih ngomong loh. Ya jamaah harus ngomong bener sifatnya. Jadi caranya teknisnya apa nih? Lingkungan kita ini kita baca lingkungan kita. Oh nggak suka digituin. Kalau nggak suka, oh pasti caranya begini. Kita kasih berapa proporsional? Kira-kira semuanya kebagian. Panitia juga kebagian. Ada pengganti lelahnya ya, pengganti sahibul kurban sebagainya. Karena orang yang sudah ngasih hewannya ke panitia, berarti dia sudah ikhlas mau diapakan. Kalau dia nggak ikhlas, dia pasti urus sendiri. Kalau dia nggak anggap soalnya amat ngasih panitia, urus sendiri lagi lah sama saya. Mengapa dia serahkan ke panitia? Karena dia sudah ikhlas.
Cuma kalau dia nggak kebagian, tetap ngedumel juga. Yang korban, tapi yang nggak kebagian misalnya. Tiga proporsionalnya, musyawarah kalian panitia coba. Teknis itu teknis banget ya kayak gitu. Musyawarahkan kira-kira mau ngasih berapa. Ya, ada masjid itu ngasih 3 kantong, ada yang 5 kantong, ada yang cuma 2 kantong, ada yang sama 1 kantong. Cuma saya sarankan itu jangan sama persis 1 kantong seperti bagian lain. Masalah dia nggak mau makan, tinggal dia kasih saja baik-baik. Dibuat seproporsional mungkin. Ketika sudah dikasih ke panitia kurban, berarti dia sudah ikhlas untuk diapa-apakan. Jadi jelas ya Pak. Ya. Kasih Pak ya. Ini Pak terkait dengan tadi yang saya teman bahwasanya ketika ada pengeluaran operasional itu tidak boleh mengambil kas musola atau masjid, termasuk ketika ada satu organisasi atau sekolah. Ini mungkin diceritakan juga ketika sebuah sekolah itu mengumpulkan anak untuk biaya korban, itu seperti apa cara kita syariatnya, boleh atau tidak, dan atas namanya siapa kan gitu kan agak bingung. Dan tadi ketika melihat konteks di lapangan itu panitia tidak punya uang, dan yang ada itu adalah uang masjid Pak, uang kas organisasi. Jadi hukumnya itu apakah hukum normatif itu tadi atau hukum haram-haram Pak pakai uang itu? Ketika memang kita di panitia udah capek suruh patungan, ini kan nggak mungkin juga. Itu Pak ya, itu mungkin bisa dijelaskan. Iya, karena uang masjid itu adalah uang infak. Jadi uang kaum muslimin kan, uang kaum muslimin yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang tidak ada sumbernya, dan itu operasional, jadi akad pengurus masjid atau musola dengan panitia. Jadi dan diumumkan ketika Jumatan. Dan itu menjadi boleh ya. Asal jangan dirahasiakan, diumumkan. Jadi semua jadi rigo pada tahu, silakan. Karena ini nggak ada sumbernya. Sedangkan panitia ini musuh patungan juga nggak memungkinkan. Yang berkorban dimintain malah ngomong. Bisa ya, malah ngomong. Maka siasatnya begitu, tapi diminimalisir. Asal yang uang zakat aja. Uang zakat lebih khusus lagi sifatnya. Karena infak kan operasional, biaya infak. Karena biasanya kegiatan kita selalu masjid kan. Kayak zakat kegiatannya basisnya masjid atau musola. Padahal kan zakat itu kan amin, bukan masjid musola. Kurban itu masjid musola. Karena semuanya berbasis masjid. Kadang-kadang ya Pak, zakat aja fasilitasnya pakai fasilitas masjid. Nah karena sudah menjadi tradisi kita, selama semuanya itu boleh saja. Tapi diupayakan jangan sampai terjadi kayak gitu. Diantisipasi dari awal. Kalau yang berlalu ya biar berlalu. Hukumnya bukan hitam putih halal-halal itu bukan. Paling maksimal subhanallah hukumnya. Allah menerima hujah sekali lagi. Orang makan barang haram saja Pak ditanya Allah hujahnya. Ngapa sampean makan apa? Monyet, makan monyet. Katanya obat kurap ya Allah. Enggak, maafin ya Allah. Gitu ya. Ngapa kamu makan babi? Enak ya Allah. Nah, lahir itu hukuman hujannya saya lahir. Allah menerima hujan. Ngapa kamu makan babi? Ya haram sih haram ya Allah. Tapi waktu saya lapar banget. Enggak ada yang dimakan kecuali celeng. Kamu makannya berapa banyak? Ya mencari perut aja. Nah, kata Allah dimakan. Termakan sesuatu yang haram pun ada hujannya. Selama ada hujannya masuk silakan. Tapi kalau hujannya nggak masuk, enak kan rasanya ya Allah. Nah itu akan menjadi dosa bagi kita. Selanjutnya korban atas pendidikan di sekolah ya. Termasuk ini Pak Ustaz, korban jamaah. Korban jamaah. Ketika masjid ini masyarakat ini kan kena corona misalnya Pak ya, pendapatan kurang. Kita sekolah ini sekampung atas jamaah gitu kan, korban misalnya. Ya. Apakah itu diperbolehkan? Kalau semuanya miskin kan memang tidak sedang miskin ya, sedang miskin. Dikatakan miskin itu Pak memang kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin kan. Sedang miskin semua, maka memang tidak sunnah makan korbannya, tidak sunnah makan. Tapi untuk ngambil siar agar semua dapat pahala patungan. Sama kayak korban di sekolah kan. Ya anak sekolah kan nggak sunnah makan, mau lagi sekolah, jadi duit juga belum bisa, nggak sunnah makan. Cuma mereka patungan satu siswa 50.000 misalnya, buat beli 1 ekor sapi. Pertanyaannya, apakah sah korbannya?
Kalau ditanya sah apa nggak korbannya, itu sah korban. Selama korban itu benar hewan sembelihan dan disembelih pada hari raya kurban atau 3 hari tasyrik, sah korban. Kalau ditanya sah tidak. Tapi apakah menggugurkan sunnah muakkad? Jawabannya tidak menggugurkan sunnah muakkad. Pak Rian namanya, Pak Rian anaknya di sekolahnya. Korban patungan 50.000. Pak Rian sugih kan? Ditanya, Pak Rian, mau korban gak di musola? Udah, anak saya korban di sekolah. Tidak bisa. Karena enggak menggugurkan sunnah muakkad. Kalau cuma 50.000, gocap ini gak bisa. Kecuali korban di sekolahnya 1 ekor kambing, anaknya sendiri. Walaupun atas nama anaknya, Pak Rian sudah gugur sunnah muakkad. 1 ekor kambing. Jadi pahalanya dibagi. 1 ekor sapi itu dibagi 600 siswa. Atau berapa pahala semua? Pahalanya, tapi tidak menggugurkan sunnah muakkad. Sama kayak di lingkungan kita. Andai kata nggak mampu semua, akhirnya udahlah patungan beli sapi bareng orang 100 sapi. Gugur, atau dapat pahala semua Pak. Ya kurban 100 itu, tapi tidak menggugurkan sunnah muakkad 1 orang. Tapi jelas apa yang digugurkan, mau di sana memang lagi nggak sunnah muakkad, lagi melarat semua bisa. Jadi begitu Pak. Jelas ya? Satu lagi Pak. Masih dilakukan. Ini Pak, kebiasaan yang di musola alamin ini kan pada kurban kan diambil dagingnya untuk dimasak itu Pak. Nah itu yang diambilkan dari bagian si yang kurban apa yang dipotong itu? Gimana? Oh ya, yang dimasak tersebut diambilkan dari bagian mana? Nggak usah patok kepada yang sepertiga itu. Cuman yang jelas orang yang berkorban, orang panitia kurban adalah bagian daripada 1000 kurban. Orang yang makan, orang yang berkorban, maka dia boleh menyisihkan dari situ. Hanya saja tidak boleh makan sampai sepertiga. Dan kebetulan karena kita di sistem gotong royong, ternyata panitia korban ini bukan orang lain, Pak. Warga situlah masuk dalam kategori penerima juga di situlah. Maka ambilkan saja, tidak usah dibingungkan yang 3 bagian itu. Ambilkan saja, sisihkan dulu, kemudian dimasak. Nggak usah, dan itu halal semua, boleh semua, tidak masalah. Nggak harus begini maksud saya. Ambil dari sepertiga jatah orang yang korban, nggak harus begitu. Ambil dulu saja dimasak. Mau nggak banyak-banyak ini kan, hanya untuk makan-makan, dan itu menyatukan. Karena saya lihat kalau hari raya kurban itu, fakir miskin kumpul di sana. Enggak kaya, enggak miskin, enggak tua, enggak muda, ikut motongin daging. Itu nyatu. Yang kaya duduk bersama orang miskin, dan yang enggak pernah kamu sholat pun ngomong. Ngomong. Sampai nomornya di mana? Di belakang sini gue enggak pernah lihat. Ya, enggak pernah